Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2291 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop Gua Singa. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar mengenai seorang tokoh Alkitab dalam firman Tuhan ini yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Daniel. Saudara lihat, Daniel seorang Yehuda, seorang yang katakanlah pada saat itu seorang budak, karena mereka dijajah oleh Raja Nebukadnezar, dan untuk memudahkan pekerjaan Raja Nebukadnezar sebagai raja adikuasa pada saat itu, dia angkatlah raja-raja pembantu seperti Darius. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa Daniel mendapat promosi jabatan luar biasa, padahal dia adalah orang buangan. Nah, kita melihat di sini bahwa Daniel diberkati Tuhan dengan luar biasa. Masalah tempat di mana kita berada, mungkin kita katakan kita ini minoritas. Pak Pendeta,
di tempat kerja, di tempat tinggal, di komunitas, di tempat di mana saya berada, cuma saya yang orang Kristen. Saudara jangan berkecil hati. Apa yang saudara alami, pernah juga dialami oleh Daniel. Dia adalah orang yang minoritas, orang yang dibuang, orang yang tidak dianggap. Tapi saudara lihat, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Asalkan apa saudara? Saudara lihat di ayatnya yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara perhatikan. Kalau kita hidup dalam roh, maka Tuhan yang akan membuat saudara yang tadinya biasa-biasa jadi luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Saudara pastikan saudara ada roh Tuhan, ada roh kudus di dalam dirimu. Saya percaya kalau roh kudus ada di dalam diri kita, maka yang kita hasilkan adalah buah-buah roh. Di mana kita berada, kita menghasilkan berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan yang akan promosikan kita. Amin. Nah, saudara lihat perjalanan hidup Daniel. Dia sudah mendapatkan posisi jabatan yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah semua orang senang dengan keberadaan Daniel? Tidak, saudara. Ada orang-orang yang tidak menerima kehadiran Daniel. Karena Daniel tidak bisa diajak kompromi. Makanya mereka, wakil-wakil raja itu merasa nggak nyaman. Karena mereka tidak bisa korupsi. Karena Daniel mengawasi semua pekerjaan mereka. Wakil-wakil raja ini bisa saja gubernur. Makanya di bawah mereka ada bupati-bupati. Nah, selama mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada Daniel, mereka tidak bisa macam-macam. Mereka tidak bisa aneh-aneh. Mereka tidak bisa KKN. Sehingga mereka bersepakat bagaimana caranya untuk menjatuhkan Daniel. Nah, mereka mencari-cari alasan dakwaan untuk menjatuhkan Daniel supaya dia turun dari jabatannya. Supaya apa, saudara? Supaya wakil-wakil raja ini, bupati-bupati, supaya mereka bisa korupsi. Nah, ini menjadi masalah. Tapi tidak ada satu kesalahan pun yang mereka dapati pada Daniel, kecuali mereka melihat Daniel ini hanya bisa dijatuhkan mengenai imannya. Dia ini orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Makanya mereka mau menjerat Daniel dengan pasal karet, katakanlah seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa wakil raja itu bersama dengan bawahannya, bupati dan sebagainya, mereka sudah bermufakat. Sudah perhatikan ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara lihat, cara mereka sangat-sangat jahat. Tujuan mereka supaya Daniel itu jatuh dari posisi jabatan mereka sehingga mereka bebas melakukan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tahu Daniel ini hidupnya sangat-sangat taat kepada Tuhan. Nah, saudara, kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa mereka berhasil menangkap Daniel yang sedang beribadah kepada Tuhan, dan mereka memaksa Raja Darius untuk apa? Untuk
membuang Daniel ke dalam gua singa. Padahal Raja Darius ini sangat-sangat sayang. Dia sangat-sangat dekat. Dia mengenal Daniel dari Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar yang kejam itu saja mengakui Daniel, apalagi Darius yang ditugaskan menjadi raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, Darius sangat berat, tetapi karena dia seorang raja, apa yang dia sudah ucapkan itu tidak boleh ditarik lagi. Itu wibawa raja. Seorang kesatria itu seperti itu, saudara. Apa yang dia sudah ucapkan, itu harus dilakukan. Amin. Harus dikerjakan. Walaupun mungkin dalam situasi Raja Darius hatinya tidak damai sejahtera. Tetapi karena dia seorang raja, apa yang dia sudah katakan, itu harus dia lakukan. Walaupun berat hati. Makanya saudara, ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa, ada percakapan antara Darius dengan Daniel. Sudah perhatikan ayat 17 di sana. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, perhatikan. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudara perhatikan ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan apa? Berpuasalah ia semalam-malaman. Saudara, Raja Darius ini sangat dekat dengan Daniel. Makanya dia sangat terpukul. Tetapi dia tidak bisa mengelak karena apa yang sudah dia ucapkan itu sudah menjadi hukum. Sudah menjadi undang-undang yang harus dikerjakan. Walaupun itu di dalam hatinya ada satu pertentangan. Dia hilang damai sejahtera karena dia harus membuang temannya sendiri, yaitu Daniel, ke gua singa. Ayat 20 di sana dikatakan, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dia mau lihat apa yang terjadi dengan Daniel. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Artinya dia sudah sangat-sangat lemas karena dia berpuasa. Dia nggak tega temannya, yaitu Daniel, orang yang dia sayang, orang yang dia sangat percaya, harus dibuang ke dalam gua singa. Makanya suaranya sangat-sangat sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Raja Darius mungkin merasa, saya harus mengecek apakah dia masih hidup atau tidak. Ayat 22, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Haleluya. Lalu bersukacitalah raja, dan raja memerintahkan supaya Daniel dikeluarkan dari gua singa itu. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Darius sangat terkejut melihat keadaan dari Daniel. Daniel tidak apa-apa, tidak terluka. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu luar biasa. Itu mujizat yang Tuhan kerjakan, lakukan kepada Daniel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, raja kemudian memberi perintah, ayat 25, perhatikan. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat saudara, bahwa orang-orang yang menjatuhkan kita, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Makanya Tuhan itu mengajarkan kepada kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Biar Tuhan yang balas. Kalau Tuhan yang balas itu mengerikan saudara. Saudara lihat orang-orang ini, wakil-wakil raja, semua yang bersepakat, bukan hanya mereka yang dibuang ke dalam gua singa, tetapi anak istrinya. Saudara, artinya apa? Orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Biar Tuhan yang balas kepada mereka. Orang-orang yang memasang perangkap kepada saudara. Saudara lihat orang-orang yang pasang perangkap ini kan? Mereka memasang perangkap supaya Daniel tertangkap dan dibuang ke gua singa. Mereka sendiri yang tergelincir dan masuk ke dalam perangkap mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Orang yang berbuat jahat kepada kita, kejahatan mereka lah yang akan menimpa mereka sendiri. Amin. Nah, kita mau belajar dari karakter Daniel. Karakter Daniel, saudara, yang pertama saya menangkap di sini, dia orang yang berintegritas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu integritas? Integritas itu berarti jujur, bersih kelakuannya, tidak kompromi. Sudah perhatikan ayat 5a di sana, dikatakan begini. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi apa? Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Saudara, tidak ada satu kesalahan yang dilakukan Daniel kepada Tuhan dan juga kepada raja. Artinya Daniel orang yang berintegritas. Saudara, kalau saudara nggak berintegritas, saudara akan dimakan singa-singa itu. Makanya saudara jaga hati kita supaya tetap kudus. Tidak ada hal-hal yang mengotori hati kita. Ketika kita ada dalam situasi seperti Daniel, kita yang berintegritas, kita yang bersih hatinya, jujur, bersih kelakuannya, kita aman walaupun dibuang ke dalam gua singa. Amin. Haleluya. Yang kedua, karakter Daniel, dia setia. Saudara perhatikan ayat 5 di situ dikatakan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Setia artinya dapat dipercaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel dapat dipercaya. Dia nggak neko-neko. Dia nggak macam-macam. Dia nggak aneh-aneh, saudara. Dia dapat dipercaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel ini luar biasa. Apa yang dipercayakan kepada dia, dia betul-betul dapat menjaga kepercayaan yang diberikan kepada dia. Saudara, banyak sekali orang mencari pekerjaan. Tetapi yang sulit didapati adalah orang yang dapat dipercaya. Melamar pekerjaan itu, orang yang melamar itu banyak. Tetapi untuk mencari orang yang dapat dipercaya itu sedikit sekali. Sudah pastikan saudara dan saya orang yang dapat dipercaya. Orang yang setia. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, dari Daniel ini kita belajar karakternya, dia betul-betul hidup takut akan Tuhan. Amin. Dia tidak takut kepada raja. Yang dia takutkan itu kepada Tuhan. Amin. Dia tahu bahwa mata Tuhan mengawasi semua orang. Baik itu orang jahat maupun orang baik. Jadi dia nggak macam-macam, dia nggak aneh-aneh, dia nggak kompromi. Karena dia lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Saudara, kalau dia takut manusia, dia takut pada keputusan raja, pasti dia tidak akan berdoa. Pasti dia tidak akan beribadah, betul? Tapi saudara lihat,
Daniel lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Kalau dari perkataannya, Daniel ini sangat menghormati raja. Makanya dia berkata, ya raja kekalah hidupmu. Artinya dia sangat-sangat menghormati raja. Tapi saudara lihat, Daniel lebih takut Tuhan daripada takut raja. Haleluya. Makanya dia tetap melaksanakan ibadahnya. Saudara perhatikan ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Daniel, orang yang takut akan Tuhan. Dia betul-betul memelihara ibadahnya. Dia 3 kali sehari berdoa. Dia memuji, menyembah Tuhan dengan tekun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan dia selalu ingat ibadah. Banyak orang di luar sana, orang Kristen banyak yang lebih takut manusia, lebih takut bosnya, lebih takut kehilangan pekerjaan, lebih takut tidak mendapat bonus. Sehingga mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, saudara lihat Daniel. Dijaga, dilindungi, dipelihara, diberkati, dipromosikan Tuhan dengan luar biasa. Amin. Karena apa? Karena dia hidup takut akan Tuhan. Kalau saudara lebih takut pada manusia daripada Tuhan, saudara akan sama nasibnya seperti orang-orang yang menjatuhkan Daniel, yang kemudian dilemparkan ke gua singa, dimangsa oleh singa, tulang-tulangnya dimakan, diremukan, habis tanpa sisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lebih memilih dunia, lebih takut manusia, lebih takut kehilangan pekerjaan, lebih takut kepada bos, mungkin sekarang saudara kaya. Tapi saudara akan membayar dengan sangat mahal. Di saat saudara terjadi sesuatu, baik itu sakit, menimpa saudara, semua yang saudara cari, itu akan habis. Saudara akan membayar dengan sangat mahal. Tapi kalau saudara hidup takut akan Tuhan, mungkin hidupmu tidak sekaya dengan orang-orang di luar sana. Tetapi yang pasti Tuhan pelihara kita. Amin. Tuhan menyediakan segala keperluan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kehidupan Daniel yang hidupnya benar di hadapan Tuhan tidak serta-merta jalannya mulus. Ada saja orang-orang yang tidak suka. Tapi saudara, orang-orang yang tidak suka kepada saudara itu menandakan saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau ada orang yang mau menjatuhkan saudara, itu berarti saudara tinggi. Itu berarti saudara lebih diberkati daripada orang itu. Jangan berkecil hati, tetaplah hidup berintegritas, amin. Tetap setia, dapat dipercaya. Jangan menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kerjakan dengan setia, dan hiduplah takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga saudara. Mungkin banyak orang mau menjatuhkan saudara, mau menghancurkan karirmu, rezekimu. Tapi saudara lihat, Daniel di gua singa, singanya tidak memangsa dia. Mulut singa-singa itu tertutup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah jaminan Tuhan kepada orang-orang yang berintegritas, setia, dan takut akan Tuhan. Tuhan akan lindungi mereka dalam bahaya apapun. Dan Tuhan akan terus angkat posisi jabatan, dipromosikan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara lihat, keluar dari gua singa itu, Daniel mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup seperti Daniel, berintegritas, setia, dapat dipercaya, dan takut akan Tuhan, saudara akan terus diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati dalam usaha pekerjaan pelayanan mereka. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.